Bab 16 Pertemuan setelah perpisahan. Dipublikasikan oleh blog Normi. Saat ini telah genap sebulan Chiosan bekerja di restoran itu. Restoran tua yang kini telah disuap bersih dan menyenangkan. Mereka tidak merubah namanya, tetap bernama Lai Lai. Perlahan-lahan dalam 1 bulan, pelanggan sudah mulai ramai. Masakan Chiosan yang memang nikmat, ditambah dengan keputusan untuk membagi-bagi masakan secara gratis di mana-mana, memang berbuah manis. Bahkan kini, Lai Lai telah memiliki pelanggan tetap yang datang tiap hari untuk sekedar sarapan atau makan siang. Kui Lai, si kasir sekaligus pemilik restoran, setiap hari berseri-seri wajahnya. Pemasukan restoran dari hari ke hari kian membaik. Walaupun perjanjiannya ia akan membayar gaji Chiosan pada bulan keempat, ia tidak melakukannya. Ia sudah membayar gaji Chiosan sejak bulan pertama. Ia suka sekali dengan Chiosan. Masakannya enak, tingkah lakunya sopan, tutur katanya halus. Ya, walaupun wajahnya sedikit pucat aneh. Selama sebulan ini, Chiosan telah masak berbagai macam masakan. Kesempatan bekerja jadi koki seperti ini digunakannya juga untuk mempelajari berbagai macam resep yang sempat dibacanya di buku pemberian Liang Lopek. Kadang-kadang Chiosan malah menciptakan sendiri resep-resepnya, dan herannya semua rasanya enak. Bulan berikutnya, yang datang di Lai Lai semakin banyak lagi. Kali ini bukan hanya penduduk setempat, melainkan orang-orang dari luar. Mungkin karena posisi kota Liuya sebagai kota dermaga maka banyak orang luar kota yang datang. Atau mungkin juga karena kabar kenikmatan masakan di Lai Lai yang telah tersebar lewat mulut ke mulut. Dalam 2 bulan ini, terpaksa Kui Lai menambah seorang koki lagi untuk membantu pekerjaan Chiosan. Memang selama ini anaknya, si Kui Meilan, juga ikut membantu Chiosan memasak. Bahkan setelah diajari Chiosan selama sebulan ini, masakan Kui Meilan juga ikut-ikutan enak. Tapi berhubung jumlah pelanggan yang semakin banyak, akhirnya Kui Lai memutuskan untuk menambah koki lagi. Pelayan pun kini bertambah seorang. Di bulan ketiga, yang datang makan di Lai Lai sudah bukan orang-orang biasa saja, tapi juga mereka dari kalangan Kangou. Ini bisa dilihat dari dandanan serta senjata yang mereka bawa. Sebenarnya amat sulit untuk membuat kaum Kangou menyukai sebuah restoran, karena sifat mereka yang penuh gengsi. Maka restoran itu masakannya harus enak, tempatnya harus nyaman dan bersih, serta bangunannya harus megah. Karena urusan makan sudah tidak lagi jadi urusan perut. Apa yang kau makan, dan di mana kau makan, akan menunjukkan jati dirimu. Atau setidaknya akan memberi gambaran yang kau inginkan kepada orang lain. Begitulah juga yang ada dalam pikiran orang Kangou, kalangan persilatan. Maka adalah suatu berkah bahwa Lai Lai menjadi tempat makannya orang Kangou. Harganya yang murah, rasa masakannya yang nikmat, tempatnya yang menyenangkan menjadi nilai jual tersendiri. Chiosan sendiri memang sengaja memilih masakan-masakan yang unik dan jarang ada. Ini juga yang menjadi daya tarik Lai Lai sebagai sebuah tempat makan. Masakannya unik-unik namun rasanya tidak kalah nikmat dari masakan umum yang sudah terkenal, bahkan mungkin jauh lebih enak. Chiosan sangat menikmati pekerjaannya itu. Dengan kemampuannya, ia bisa bekerja jauh lebih cepat. Jika tidak ada orang yang melihat, ia mampu memotong sayur dengan amat sangat cepat. Menguliti dan memotong daging dilakukannya sekejap mata. Meilan dan koki satunya kadang-kadang heran melihat begitu cepat sayuran atau daging sudah terpotong-potong dengan rapi. Tetapi karena sibuknya pekerjaan, mereka tidak sempat memikirkan lebih jauh. Dalam 3 bulan ini, Chiosan memang selalu bekerja sama dengan Meilan. Ini membuat mereka berdua juga semakin akrab. Pembawaan Chiosan yang ramah membuat Meilan merasa senang dekat-dekat dengannya. Ada cerita suatu kali jari Meilan terluka karena melamun saat memotong sayuran. Dengan sigap Chiosan mengobati luka itu, hanya dengan menggunakan beberapa bumbu dapur. Luka di jari Meilan itu langsung kering dalam beberapa menit. Mereka pun melakukan apa-apa selalu berdua. Saat bekerja dan beristirahat pun mereka selalu berdua. Seperti di hari ini, Lai Lai sedang memasuki jam sepi. Sudah lewat jam makan siang.
Memasuki waktu sore, walaupun sepi, tapi memang masih ada sekitar 10-15 orang yang makan di situ. Sanko, Kakak San, marilah beristirahat dulu. Sejak jam makan siang tadi, kau belum beristirahat sejenak pun, kata Meilan. Tunggu sebentar lagi Mei Mei. Ini kusiapkan dulu bahan-bahan untuk masakan malam, jawab Cio San sambil tersenyum. Baiklah, kubantu saja kau Sanko, biar cepat selesai. Ah, tidak usah Mei Mei, ini sudah hampir selesai. Kok, Cio San masih tersenyum. Entah kenapa Meilan suka melihat senyum itu. Pada awalnya terasa aneh, wajah Cio San pucat seperti orang sakit, rautnya pun kaku, kalau tersenyum seperti orang menahan sakit perut. Tapi lama-lama, Meilan malah suka melihat senyuman itu. Di pihak lain, Cio San pun suka sekali melihat Meilan tersenyum. Walaupun tidak ada lesung pipit, pipinya selalu memerah segar, hidungnya mancung, dagunya indah sekali, belum lagi bicara tentang alis, bulu mata, dan sinar mata itu sendiri. Yang paling indah memang adalah bibirnya. Bibirnya itu jika dimiliki oleh orang yang wajahnya paling jelek di dunia, akan membuat orang itu menjadi orang paling cantik yang kau temui. Apalagi jika berada di wajah Meilan yang memang sudah cantik dari sononya. Kalau tersenyum sepertinya selalu bagian dari wajahnya itu tersenyum. Alisnya tersenyum, dahinya tersenyum, hidungnya tersenyum. Cio San suka khawatir jantungnya copot, karena setiap kali Meilan tersenyum, jantung Cio San selalu berdebar-debar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka berdua kini makan siang. Lebih tepatnya makan sore. Meilan memang belum makan dari tadi siang. Ia sengaja tidak makan supaya bisa makan bersama Cio San. Ia suka sekali makan bersama Cio San. Biasanya Cio San pasti punya cerita-cerita lucu dan menarik hatinya. Ketika sedang asik makan di ruang belakang, terdengar suara dari ruang depan, tempat makan para tamu Lai-Lai. Selamat siang juga. Siapkan saya makanan apa saja. Jangan lupa seguci arak. Di ruang belakang, hanya kuping Cio San yang mendengar ini. Seluruh suara orang mengobrol dari ruang depan mampu didengarnya. Pujian terhadap masakannya, cemoohan orang terhadap orang lain, masalah di tempat kerja, masalah cinta antar kekasih, dan semua perkara yang orang obrolkan saat makan di ruang para tamu. Semua mampu didengarnya di dapur tempat dia bekerja. Kini telinganya yang tajam dan telah terlatih bertahun mendengar sebuah suara. Di saat ramai saja, ia mampu membedakan suara-suara. Kini saat Lai-Lai sepi, alangkah mudah ia membedakan suara itu. Suara yang pemiliknya ia kenal bertahun-tahun. Raut mukanya pun berubah, tapi tidak ada orang yang dia melihat karena ia memakai topeng kulit ular. Mei Mei, tunggu sebentar ya. Ada yang lupa kulakukan, kata Cio San kepada Meilan. Yang dijawabnya dengan mengangguk dan tersenyum. Cio San segera ke dapur. Wah, sudah selesai makan siang Hasan? Ada tamu lagi. Ia meminta makanan apa saja. Kau ada siapkan masakan apa tadi? Tanya pelayan yang tadi menerima tamu di depan. Cio San kini memakai nama Hasan, sebuah nama yang umum pada waktu itu. Tiba-tiba timbul sebuah ide di benak Cio San. Ia akan membuatkan masakan yang pasti disukai tamu di depan itu. Aku akan memasak sesuatu yang khusus. Kau bawakanlah seguci arak ini, biar dia tidak bosan menunggu. Dari mana kau tahu di memesan seguci arak juga? Tanya si pelayan. Ah, bukankah biasanya jam segini? Memang biasanya orang pesan arak, jawab Cio San. Betul juga. Arak apa yang paling cocok untuk sore seperti ini? Arak ciupek, pasti enak, katanya sambil tersenyum. Arak ciupek dibuat dari susu sapi yang diasamkan dan dicampur dengan beberapa sari bawang. Rasanya segar, manis, sedikit asam, dan sedikit pahit. Warnanya hampir seperti susu. Jika terlalu banyak juga akan memabukkan. Si pelayan menyuguhkan arak. Cio San memasak. Ia memasak angsi wabak karena ia tahu itulah makanan kesukaan si tamu di depan. Cio San pun kembali ke Meilan.
yang menyambutnya dengan pertanyaan, "Ada tamu lagi ya?" "Iya, ku masakkan nasi obak." "Tidak usah kau bilang, baunya saja sudah tercium. Heran kenapa setiap mencium bau masakanmu, lantas aku menjadi lapar, padahal ini sedang makan. Karena aku tahu kau pasti pengen, makanya ku sisakan sedikit." Chio-san tersenyum sambil menyodorkan piring berisi angsi obak panas. "Memangnya kau pikir aku wanita gembul tukang makan?" Matanya melotot tapi bibirnya tersenyum. "Haha, tidak mau makannya sudah. Sini aku saja yang makan," goda Chio-san. "Siapa bilang aku tidak mau? Sini dagingnya." Sambil bilang begitu, seluruh isi piring sudah Meilan tumpahkan ke mangkoknya. Siapapun yang cukup sering kumpul perempuan, sepertinya memang harusnya tahu bahwa kalau perempuan bilang tidak mau, itu bisa saja berarti mau. Chio-san walaupun baru kali ini dekat dengan perempuan, sedikit banyak sudah paham. "Hei, sisakan sedikit untukku," kata Chio-san dengan pandangan mata memelas. Meilan menjawabnya dengan menjulingkan mata dan mengeluarkan lidah. Entah kenapa ada sebagian perempuan yang jika mereka menjelekkan raut wajahnya, justru membuat mereka terlihat tambah cantik dan menggemaskan. Meilan jelas masuk golongan ini. Chio-san hanya bisa tersenyum. "Ahsan, kemarilah sebentar," terdengar panggilan dari ruang dapur. "Tepat seperti yang kuduga," kata Chio-san dalam hati. Ia pun bergegas ke dapur, sambil bilang, "Tunggu sebentar," ke Meilan. Yang dijawab Meilan dengan senyuman. "Itu, tamu di depan. Suka sekali dengan masakanmu. Ia membayar banyak sekali." Ketika diberi kembalian ia malah menolak. Kali ini si kasir sendiri yang datang ke dapur. "Lalu," tanya Chio-san sambil tersenyum. "Ia meminta dikenalkan dengan yang memasak, makanya kau kupanggil. Segeralah kau menemuinya," kata si kasir. "Baiklah." Ketika Chio-san memasuki ruang para tamu, ia sudah tahu siapa tamu itu. Suaranya, harum tubuhnya yang tercium. Kini begitu melihat orang itu, yakinlah dia dengan hasil tebakannya. Orang itu tersenyum dan berkata, "Selamat siang, nama saya Beng Liong, dari Butong Pai."